Dokter, tolong, dokter. Pasien sudah pingsan. Pak, ini kenapa? Luka lama kambuh. Harus operasi sekarang. Tolong segera telepon keluargamu. Minta mereka ke RS, tanda tangan operasi. Berani-beraninya, telepon saya. Selama ini saya anggap kamu guru, jadi panutan bela diri. Tak menyangka, kamu suruh muridmu sendiri curang di pertandingan. Benar-benar rendah. Menyuruh. Jiao, lupakan dulu itu. Bisa nggak kamu dan Meng datang ke RS dulu? Rumah sakit. Kamu ngapain di sana? Luka lamaku kambuh. Butuh tanda tangan keluarga untuk operasi. Gak nyangka, karma datang. Begitu cepat datangnya. Sampai Tuhan pun gak tahan lihatnya. Kamu suruh muridmu buat tanding. Dengan cara curang. Suruh apa? Jangan pura-pura bodoh. Videonya sudah kubagi ke WeChat kamu. Ada kamu di Dongfeng Wuguan sebagai kepala dojo. Memalukan banget. Maaf, Wang Peng, apa pendapatmu soal pertandingan ini? Gimana pendapatmu? Soal pertandingan ini, aku dipaksa kepala dojo Guyan pakai doping. Maaf teman-teman. Maksudmu, Guyan yang maksa kamu? Ya, bisa cerita lebih rinci? Bisa jelasin detail? Cepat bilang. Jadi aku mau bongkar hal ini. Tolong percaya aku. Wang Peng itu cuma nyebar gosip. Siapa yang mau ambil risiko di blacklist sama industri buat fitnah dirinya sendiri? Menurutku itu kamu pakai cara kotor. Ketahuan. Lalu nyalahin Xiao Peng sebar gosip. Jelas-jelas Wang Peng sendiri yang ketahuan sama panitia. Terus bilang aku yang suruh dia. Aku udah tahu kamu bakal ngomong gitu. Kamu iri sama Xiao Peng kan? Dia lebih muda dan lebih hebat dari kamu. Ngaco kamu. Aku ngaco. Ya udah, kita tunggu aja hasil penyelidikan dari panitia lomba. Saat itu kita lihat siapa yang bakal hancur namanya. Halo? Cepat bawa dia ke ruang operasi. Akhirnya kamu sadar juga. Dokter. Aku tidur berapa lama? 2 hari 1 malam. Nggak ada satupun yang jenguk aku. Gak ada. Kapan aku jadi sendirian begini? Tapi operasinya lancar kok selama masa pemulihan ini. Ingat, jangan sampai perutmu kena benturan. Terima kasih, dok. Tidak apa-apa, istirahatlah yang baik. Bertahun-tahun kerja keras di dojo. 20 tahun jadi murid. Akhirnya tetap saja kalah juga sama cowok ganteng yang baru kenal setengah tahun. Chu Tianjiao, Nan Yimeng. Hubungan guru murid kita mulai sekarang putus. Bos Xiao. Aku sudah putuskan tinggalkan dojo. Atas nama pribadi. Ikut kompetisi bela diri dunia. Seseorang kemari. Setelah mundur 20 tahun, Dewa Bela Diri Daxia akan kembali. Siapkan kendaraan, pergi ke Haicheng. Baik. Salam hormat pada Dewa Bela Diri Daxia. Salam hormat pada Dewa Bela Diri Daxia. Aku sudah pensiun 20 tahun. Gelar Dewa Bela Diri itu sudah lama, hanya sejarah. Panggil saja aku Tuan Gu. Tuan Gu, Anda benar-benar mau ikut kompetisi bela diri No. 1 bagaimanapun dengan kekuatanmu. Sudah, nggak perlu buktikan apa-apa pada siapapun. Sekarang dunia bela diri dikuasai kekuatan baru. Jadi kacau. Doping dan pertandingan settingan susah dihentikan. Sudah saatnya aku. Biar generasi baru, anak-anak itu tahu. Apa itu warisan sejati bela diri. Seleksi regional Daxia kali ini diselenggarakan oleh dojang milikku, Yingji Dojo. 3 hari lagi, 10 besar nasional akan terima undangan setiap dojo papan atas. Dojo Anda juga akan dikirim undangannya hari itu. Terima kasih. Tuan Gu, saya dengar di dojo Anda ada 2 murid gagal. Murid, perlu saya bantu Anda urus sebentar. Tidak perlu. Baik. Jadi saya pamit dulu.
Guya, dojo kita masih butuh kamu sebagai kepala, mengais sisa makanan di sini. Mau kasihani diri pada siapa? Nak kecil, siapa nama kalian? Tinggal di mana? Kami tak punya nama, juga tak punya rumah. Paman juga sudah tak punya keluarga. Mulai sekarang, saya jadikan kalian murid. Akan ajari bela diri, mau? Mau. Guru, hari ini di arena, Anda terlalu ngotot. Untuk uang segitu, tak sebanding. Benar. Guru, saya dan Jiao Jiao sudah dewasa. Anda nanti tak perlu berjuang sekeras ini. Mulai sekarang, saya dan Jiao Jiao akan berbakti. Dulu saya kira hubungan guru-murid bertahun-tahun takkan goyah. Tak terkalahkan. Tak disangka, seorang anak baru di perguruan bisa buat kita pecah begitu. Aku sudah daftar turnamen bela diri dunia. Kalau sempat nanti, bisa nonton langsung. Lomba kelas dunia kayak gini. Kupikir, nggak mungkin izinkan individu ikut sendirian kan? Guya, jangan-jangan kamu mau pakai nama perguruan Dongfang daftar turnamen ya? Dengar ya? Mimpi aja. Tempat ini cuma buat Xiao Peng. Jangan harap dapat. Kepala perguruan, kamu udah tua. Demi kesehatan, mending jangan ikut turnamen lagi. Setelah itu kalau kamu pakai doping di lomba, ketahuan. Rugi sendiri kan? Wang Peng, kamu terang-terangan fitnah aku di media. Bilang aku suruh kamu pertarungan palsu. Aku tanya ya, aku jelas tahu kamu nggak becus. Kalau tidak bisa juara juga, aku dapat apa? Kamu. Jelas-jelas, kamu yang paksa aku. Diam. Jiao Jiao. Cukup, Guyan. Justru kamu yang membujuk Xiao Peng. Sekarang sudah ketahuan. Kamu malah lempar tanggung jawab ke Xiao Peng. Xiao Peng, jangan pernah bergaul lagi dengan orang munafik seperti dia. Jangan bareng lagi. Jika kalian percaya orang tidak berguna ini, maka segera pergi. Keluar dari dojangku, yang harus keluar. Itu kamu. Sudah tua. Masih saja pegang posisi kepala dojang. Guyan, kamu masih punya malu nggak sih? Guyan, kalau kamu mengajari murid jagoan main curang, keputusan dojo mencopot kamu dari kepala dojo. Mulai sekarang, posisi kepala dojo diganti di Wang Peng. Aku pendiri dojo ini. Aku nggak setuju. Guyan, jangan lupa. Hak kelola dojo sudah ke aku dan Jiao Jiao. Jiao Jiao. Meng Meng. Salahku. Gara-gara aku, kamu dan guru jadi renggang. Kepala dojo sudah tua. Kalau keluar dojo, hidupnya mungkin susah. Kalau dia benci aku keluar saja. Aku kan masih muda dan kuat. Cari kerja. Bisa kok. Makasih, sudah setengah tahun jagain aku. Makasih. Xiao Peng. Guya, masih lebih dewasa Xiao Peng. Dia sudah sebegitu peduli padamu. Tapi kamu malah menyakitinya dengan kata-kata. Lihat apa yang kamu lakukan. Siswa berdojo, setengah tahun saja, sudah kamu usir pergi. Kalau begini terus, dojo pasti hancur. Aduh, nggak beres. Nggak beres. Barusan, pemuda yang keluar dari kamar ini, kecelakaan ditabrak mobil. Guya, lihat dirimu. Apa yang sudah kamu lakukan? Kut bilang ya, posisi kepala dojo harus dikasih ke Xiao Peng. Ini ganti rugi buat dia. Kayaknya aku memang tua. Apapun yang kulakukan kalian cuma jadi sebal. Jadi aku mundur dari kepala dojo. Pak Xiao. Bukankah dulu Anda bilang mau bantu saya urus dojo itu? Yah, nggak usah repot-repot lagi. Saya putuskan jual ke Anda. Saya sudah putuskan jual ke Anda. Pak Gu, Anda yakin mau jual dojo ke saya? Ya. Dua gadis kecil itu sudah besar juga. Sekarang mereka sudah bisa mandiri. Baik, Pak Gu. Selain itu, saya sudah
Serahkan pengelolaan dojo kedua gadis itu. Anda tak perlu terlalu ikut campur. Pak Gu, tenang saja. Selama mereka berdua tidak berlebihan, hak kelola dojo tidak akan saya ambil lagi. Heh? Ngapain kamu ke sini? Bukannya kamu sudah umumkan keluar dari dojo? Saya mau bersihin barang-barang saya, sekalian pamit. Hahaha. Kamu juga mau pamit? Waktu pertandingan dulu, kamu memprovokasi Xiao Peng. Hampir bikin dia dilarang bertanding seumur hidup. Hal ini harusnya kamu duluan ke Xiao Peng minta maaf. Maksudmu apa? Sebenarnya, Xiao Peng kita akan mewakili dojo ikut turnamen seni bela diri dunia. Tapi, masih butuh sparring partner. Kamu jadi sparring partner buat Xiao Peng. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Meng Meng, aku latihan pakai samsak biasa juga bisa. Xiao Peng, kamu di dojo kita. Cuma satu yang boleh ikut pertandingan. Kalau nanti latihan pakai samsak malah cedera, ruginya besar. Xiao Peng, orangnya terlalu baik. Dulu dia hampir bikin masa depanmu hancur. Biar dia balas budi, jadi sparring partnermu. Itu sudah terlalu memujinya. Toh aku sudah jual dojo ke Pak Xiao. Aku temani mereka latihan sekali lagi. Ini juga terakhir kali, biar dua anak itu puas. Oke. Aku ambil pelindung dulu, persiapkan sebentar. Guyan malah. Jadikan kau partner latihan, dan bahkan pakai pelindung. Bukannya orang bilang, kepalamu baja, banimu besi. Maksudmu, aku jangan pakai pelindung pas latihan, sama dia? Betul. Kau disuruh jadi partner Xiao Peng, supaya Xiao Peng bisa lebih awal. Rasakan latihan nyata. Kalau kau pakai pelindung, mana bisa rasa latihan beneran? Iya, Jiao, aku nggak nyangka. Tubuh baja yang kubanggakan satu hari. Malah jadi alasan, kalian lukai aku. Hari ini penyakit lamaku kambuh. Aku harus pakai pelindung ini. Mau pakai pelindung? Mimpi aja. Cutian Jiao. Jadi sparring pakai pelindung, itu aturan dojo. Kamu aturan dasar ini saja, tidak mau taat ya? Aturan. Kamu ajari aku aturan. Dulu kamu tanpa ragu hasut Xiao Peng pakai obat waktu curang. Kenapa lupa aturan? Benar, hasut pakai obat. Moral rusak. Munafik sok bermoral. Dulu, selalu bilang, mau tinju, harus belajar jadi orang dulu. Aku dulu hormat padamu. Tak sangka, ternyata sampah. Diajar orang begini, malu seumur hidup. Guya, dulu karena omongan kasarmu, bikin Xiao Peng hampir kecelakaan. Biar kamu telanjang, jadi sparring partner dia kenapa? sudah lupakan Jiao. Lihat dia begitu. Juga nggak bisa kasih arahan Xiao Peng apa. Mending suruh dia jadi samsak hidup buat Xiao Peng. Begini. Bisa juga buat Xiao Peng pemanasan. Biar aku jadi samsak hidup. Wang Peng aja belum pantas. Xiao Peng gara-gara keserakahan dan kebodohanmu, dipaksa minum obat buat kompetisi. Hampir hancur karirnya. Suruh kamu jadi samsak hidup dia. So what? Iya, paling juga kena pukul tendang dikit. Paling badannya biru-biru aja. Juga nggak bakal mati. Meng Meng Jiao. Kalian ngerti dong, Pak Ketua tua itu. Bagaimanapun, orang tua takut mati. Bisa dimengerti. Dulu waktu aku bertanding, luka kecil kena benturan. Mereka selalu sangat kasihan padaku. Sekarang malah maksain aku jadi samsak hidup. Kejahatannya udah sampai titik nggak bisa diselamatkan. Barusan aku cuma setuju jadi sparringnya. Kalau kalian mau main lain, cari orang lain aja. Mau kabur. Benar-benar lemah. Satu pukulan aja nggak tahan. Xiao Peng, cepat sini. Nanti latihannya tiru aku. Tapi kepala dojonya. Xiao Peng, jangan khawatir, dia itu cuma pura-pura lemah buat dikasihani. Gak usah hiraukan. Xiao Peng, tunggu. Ingat pakai sarung tinju. Jangan sampai waktu mukul orang tua ini
tanganmu malah cedera. Kami juga bisa merasa kasihan. Jiao Jiao. Menurutku, kondisi kepala Sasana benar-benar nggak sehat. Aku nggak tega lagi. Biarin dia jadi sparring. Sebenarnya aku sendiri bisa latihan kok. Xiao Peng, nggak bisa kamu selembut ini. Kalau begitu, kamu bakal rugi di ring. Kamu tuh, anggap saja Guyan itu lawan tandingmu. Hajar dia habis-habisan. Guyan. Lihat dua murid bego yang kamu latih. Aku cuma pura-pura lemah. Ngomong seolah simpatik. Mereka langsung percaya aku baik. Semoga yang kamu mau tercapai. Cepat juara. Berhenti. Siapa suruh kamu pergi? Aku mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Siapa sih yang nggak tahu? Kamu paling tahan dipukul. Jangan-jangan, satu pukulanku ini bikin kamu cedera parah. Kalau mau akting, ya akting yang benar. Mau jijikin siapa sih? Sepertinya kepala Sasana kumat lagi. Perutnya berdarah. Itu luka lama dia. Sering kambuh. Tapi belum pernah lihat kalau dia kenapa-kenapa. Xiao Peng, cepat angkat Guyan, bantu dia berdiri, lanjut sparring. Ayo. Guyan. Hidupmu benar-benar gagal. Murid yang udah kamu latih belasan tahun. Cuma setengah tahun aku udah bikin mereka jauh dari kamu. Tapi tenang aja. Setelah aku puas mainin dua murid sampai ini, akan aku balikin ke kamu. Wang Peng, brengsek lu. Xiao Peng. Xiao Peng, kamu gak akan. Kamu. Aku tidak. Xiao Peng. Daguku. Sakit banget. Guya, kalau Xiao Peng kenapa-kenapa, kau harus ikut mati. Chu Tianjiao, Nan Yimeng, aku selalu melindungi, mengurus kalian, tapi kalian anggap aku remeh. Hubungan kita selesai di sini. Halo, saya daftar lomba atas nama pribadi. Siapa suruh kau isi formulir tanpa izin? Nama. Guyan. 50. Berapa? Umur 50 masih berani daftar lomba, tak takut mati di ring. Kamu jangan gegabah naik ring. Jangan harap asuransi ganti rugi kalau kamu cedera. Sebaiknya buang pikiran itu. Cepat pergi dari sini. Tempat ini bukan buat orang seumur kamu. Siapa bilang kalau sudah tua, nggak bisa daftar lomba? Aku nggak mau buang waktu di sini. Kamu memang nggak memenuhi syarat ikut. Cepat minggat. Kalau nggak, aku panggil security. Jadi, syaratnya apa? Mau dapat syarat? Bisa saja. Di Jim Yinji. Ada 4 dewa penjuru. Kalahkan salah satu dari mereka. Baru bisa ikut lomba. Gak usah ribet. Biar aku lawan mereka berempat sekaligus. Oke. Mau cari mati, terserah. Aku panggil mereka sekarang. Kalau berani, tunggu di sini. Ketua, ada pria tua di luar. Mengaku mau tantang kita semua. 4 raja besar di gym kita. Pria tua itu. Jangan-jangan Guyan. Nggak mungkin. Sejak Eagle Gym berdiri, belum pernah dengar ada yang tantang 4 raja sekaligus. Orang selemah itu. Mana layak dia? Asal dia mau tanda tangan surat hidup mati, baru boleh daftar. Tantangan 4 raja juga, udah cukuplah. Baik, Ketua. Jangan lupa, awasi tamu penting, bos. Santai, Ketua. Semua bro lagi awasi. Om, hari ini kamu beruntung, kata ketua kita. Asal kamu tanda tangan dokumen ini, boleh ikut kompetisi. Bahkan, pertandingan 4 raja bisa dilewati. Silakan. Xiao Peng. Nanti kamu harus siap benar buat lomba. Usahakan menang tes kekuatan. Guyan, lelaki tua yang dibilang staff. Ternyata benar kamu. Sok jago. Gak nyangka, berani juga ikut lomba.
Nggak takut ya? Sama anak-anak muda ini, bisa-bisa dipukulin. Kalau tahu malu, harusnya mundur sendiri. Guyan. Kamu tua tulang sendi. Saran gua. Cepat cabut, jangan sampai tumbang di atas panggung. Udah selesai. Aku nggak pernah debat sama orang bego. Biasanya langsung kalahin aja. Guyan, dasar tua bangka. Sudahlah Jiao. Orang mau celaka susah dilarang. Lagian, kepala gym udah tua banget. Bisa jadi, bahkan tes kekuatan aja belum tentu lolos. Apalagi naik ring. Lomba uji kekuatan kita resmi dimulai. Silakan, peserta masuk. Alat ukur kekuatan adalah bagian paling terkenal di seluruh turnamen bela diri ini. Gak kalah seru dari pertarungan aslinya. Sekali pukul, detak jantungku naik bareng skor alat itu langsung melonjak. Penasaran banget siapa juara tes kekuatan kali ini. Dapat skor berapa? Ku tebak 500. Kurasa 505. Berani dikit 700. Silakan peserta pertama. Wah, 340. Peserta kedua. 410. Selanjutnya, peserta Wang Peng. Semangat Xiaopeng. Semangat. Kepala lama, saya duluan tes ya. Kalau nanti tanpa sengaja, saya cetak skor tinggi. Tolong maklumi. Demi lomba hari ini, saya sengaja suntik 3 dosis penguat juara tes ini. Gampang banget. .770 poin. Wang P4. 770 poin. Skor tertinggi di sini. Bagus. 770 poin, benar-benar hoki. Mungkin tak ada saingan lagi hari ini, kayaknya. Saya udah nonton 5 kali, belum pernah lihat skor setinggi ini. Wang Peng memang calon juara. Tinju dia. Hanya pakai tenaga, tapi aslinya tenaga kurang stabil, dasarnya lemah. Meski dapat 770 poin tinggi, di antaranya pasti ada yang aneh. Kakek, menurutku kamu itu sirik aja karena nggak dapat anggurnya. Sendiri nggak bisa, malah jelek-jelekin orang. Orang tua kayak dia, aku takut dia mukul alat tes. Tulangnya malah retak kena getaran. 770 poin juga nggak wah. Guyang. Kayaknya kamu ngidam banget pengen tenar ya. Alat ukur ini cuma nunjukin tenaga mentah, basisnya pada pukulan singkat, dan tenaganya fokus di satu titik. Tenagaku lewat 1000 juga bisa. Cuma titik tenaga Wang Peng tadi. Guyan, mending diam deh. Kamu sukanya ngajar-ngajarin orang, sayang banget. Cuma punya teori doang. Kamu nggak praktek, cuma omongan. Kepala sekolah tua. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Setiap 1 poin di alat pengukur ini sama dengan 1 kilogram. Di atas 1000 poin. Itu artinya tinju lebih dari 1 ton. Manusia nggak mungkin bisa begitu. Benar, kalau pukulanmu 1 ton. Mana mungkin kamu betah di sini 20 tahun. Pasti udah jadi dewa bela diri. Kalian pikir nggak mungkin? Itu karena kalian nggak tahu apa-apa. 1500 poin. Aku pun bisa capai itu. Host, aku mulai ya. Silakan. Jia-jia lihat dia. Gayanya yakin banget. Jangan-jangan beneran tembus 1000 poin. Mana mungkin? Gue paling ngerti Guyan. Dia udah tua matanya buram.
Harusnya pensiun dari dulu. Otot tuanya. Tangannya aja mau kering, belum tentu bisa sentuh alat tes. Kita lihat aja nanti. $1.500 poin. Ternyata 1.500 poin. Tadi kita remehkan Guyan, tapi dia berhasil mendapat skor tinggi 1.500 poin. Bagus. Ayo lihat, semua angkanya masih naik terus. Kakek ini gila banget. Sampai alat ukur jadi rusak. Mata saya nggak salah kan? Padahal dia kelihatannya kurus kering dan nggak ada otot sama sekali. Dari mana kekuatannya itu? 1.500 poin. Ternyata Guyan selama 20 tahun selalu sembunyikan kekuatannya. Sebenarnya dia bisa bawa dojo kita jadi besar. Jiao masih nggak sadar. Sudah belasan tahun Guyan di dojo cuma santai. Dia sengaja bikin kita hidup susah. Dia nggak mau kita sukses. Nggak nyangka orang tua ini memang punya skill juga. Nggak bisa. Aku harus cari cara. Usir orang tua ini dari lomba. Jangan biarin dia jadi penghalang aku juara. Puncak petarung. Ada batas waktunya. Seharusnya kepala tua segini udah lewat masa jayanya. Kayaknya udah nggak bisa disembunyiin. Maksudmu apa? Guyan ini benar-benar nggak tahu malu. Xiao Peng, tunggu bentar. Harus lebih berani. Harus bongkar dia langsung. Jangan biarin dia tipu orang terus. Mari kita ucapkan selamat pada Guyan. Dia pecahin rekor tes kejuaraan dunia. Dia jadi yang terbaik hari ini. Tunggu bentar. Sebenarnya aku nggak mau bilang ini. Tapi aku nggak tahan lihat kepala kami terus salah. Guyan, kau paksa aku doping. Main curang di pertandingan itu saja cukup. Tapi ini adalah kejuaraan bela diri dunia. Kau nggak boleh curang di sini. Maksudmu apa, Wang Peng? Menfitnah dan melukai peserta lain. Bisa bikin kamu didiskualifikasi. Dia nggak bohong. Aku pernah jadi murid orang tua ini. Dulu dia sering lakuin yang buruk. Aku bisa buktikan. Semua yang Wang Peng bilang itu benar. Aku juga bisa jadi saksi. Wang Peng, maksudmu, main curang itu apa? Sebelum pertandingan? Aku lihat kepala tua itu di depan alat pengukur daya ini bersikap mencurigakan. Dia utak-atik alatnya. Dia benerin alat pengukur ini. Jadi, skor tinggi 1.500 barusan. Juga data palsu. Oh, aku kenal dia. Dia itu yang waktu itu ketahuan main curang. Pemilik Dongfeng Hall yang pakai doping. Guyon MC. Orangnya benar-benar buruk. Dia pasti utak-atik alat tes kekuatan. Orang kayak gini, nggak layak ikut turnamen seni bela diri terbaik. Keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Ini, kalian bilang aku oprek alat tes kekuatan. Kalau aku berani maju, berarti aku tak bersalah. Petarung pegang keadilan. Kalian bilang alatnya bermasalah. Aku nggak mau bantah. Aku cuma mau kalian semua beri aku kesempatan buktikan diri. Kamu mau buktiin pakai apa? Turnamen bela diri dunia. Sebelum pakai alat ukur, caranya adalah memecah genteng baja dingin. Itu cara paling simpel dan langsung deteksi kekuatan petarung. Nggak mungkin curang. Apaan tuh? Genteng baja dingin itu 20 tahun lalu. Turnamen dunia. Cara ukur lama. Tampilan genteng baja mirip genteng biasa. Tapi sebenarnya dicor baja. Super kuat. Butuh minimal 700 kilo pukulan buat pecahin. 700, benar kata MC. Dengan tenagaku lebih 1000 kilo, lewati uji genteng baja itu, mudah banget. Sombong amat. Ketua, halo. Saya ingin lihat seberapa hebat kamu. Orang ini terlihat agak familiar. Apa aku pernah ketemu dia? Sudah setua ini, masih berani ikut turnamen bela diri ini. Semangatmu ini bikin saya kagum. Direktur, Anda terlalu sopan. Dewa bela diri pernah bilang, bela diri harus utamakan karakter, keteguhan hatimu. Layak dicontoh semua petarung. Sudah lama saya
Tak lihat tes Genteng Baja. Hari ini bersama kalian. Kita lihat bersama. Direktur, sebaiknya kamu mundur saja. Dia ini ketua turnamen. Jika bohong atau curang di depan dia, akan kena ban seumur hidup. Wang Peng, kamu sudah berkali-kali fitnah aku. Apa yang kamu rencanakan? Aku tahu semuanya. Aku siap diuji. Kamu berani bareng aku? Xiao Peng, tandingi dia. Dia cuma orang tua sampah. Takut apa kamu? Perempuan bodoh. Tak lihat orang tua itu. Emang dia hebat banget. Tes aja kurang seru. Tambah taruhan sekalian. Yang kalah nanti harus berlutut pada pemenang. Lalu panggil kakek. Bagaimana kalau aku salah? Aku gak ada masalah. Tergantung apa kata Wang Peng. Untung aku sudah suntik obat penguat otot. Tenagaku sudah beberapa kali lipat dari orang biasa. Dia cuma kakek setengah baya. Meski agak kuat, tetap gak bisa lawan aku. Karena kepala lama mau tanding. Aku juga siap hadapi. Bocah, gak nyangka kamu masih muda, tapi udah punya tenaga segitu. Dari peserta kejuaraan Biri Top yang pernah ikut ajang nasional, cuma 5 orang yang bisa hancurkan 6 genteng besi dingin. Emang anak muda sekarang luar biasa. Xiao Peng keren banget. Bisa sekaligus pecahin 6 genteng. Tenaga pukul kayak gini, kayaknya gak ada yang bisa lebih bagus lagi. Nggak juga. Sepertinya Wang Peng pakai obat lagi. Dengan kemampuannya, hancurin 2 genteng udah maksimal. Nggak mungkin sampai 6. Kepala sekolah lama. Sekarang giliran Anda. Trik dan keberuntungan juga main peran. Ini teknik dalam tinju. Tenaga ledaknya sangat susah dikuasai. Tenaganya mungkin ada sekitar 1,5 ton. Cuma segini, memalukan banget. Nggak bisa gini. Apa-apaan ini? Cuma segini. Genteng ini. Nggak ada retak sama sekali. Orang tua. Kamu juga gagal. Haha. Barusan dia sombong banget. Aku kira bakal ada sesuatu yang keren aksinya. Ternyata nggak ada apa-apa. Aneh. Dengan Guyan, cara dia pakai tenaga tadi dari penampilannya, minimal sekuat 1000 kati. Gimana bisa? 1 genteng pun tak pecah. Padahal aku kira kamu itu ahli hebat tersembunyi yang langka. Nggak nyangka. Ternyata cuma orang tua tak berguna. Sial banget. Bener. Lapisan kristal dalam genteng baja dingin. Beda sama genteng biasa. Aku masukkan tenaga ke dalamnya. Tenaganya meledak dari dalam keluar. Butuh waktu 3 detik. Baru bisa dilepas. 3. Guyan, kamu nggak capek sok keren ya? 2. Guyan. Saranku udah, jangan lanjut hitung. Mending langsung. Ngaku salah aja. Biar nanti nggak malu sendiri. Kepala lama. Semua sudah lihat. Aku bisa hancurin 6 genteng hantai. Tapi Anda, 1 aja nggak bisa. Harusnya penuhin janji, kan? Berlutut, 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 berlutut. 1. Lihat gentengnya. Ini. Ketua. Ini. Orang ini kuat banget. Nggak biasa. Mungkin dia tamu undangan dari Tuan Xiao. Kamu pimpin lomba, harus adil dan objektif. Genteng hantai setebal ini. Dia malah hancurin 10 dengan sekali pukul. Ini. Masih peduli sama genteng? Dinding ini sampai runtuh semua. Apa aku sedang mimpi? Ah, sakit banget. Guyan, apa ini? Kekuatan aslimu. Guyan, kamu imut banget. Kenapa? Kamu lakukan ini, bikin kami malu. Kamu puas sekarang?
Sekarang sudah selesai. Kalian kalah. Berlutut dan hormat. Panggil kakek. Lutut apaan? Dasar tua bangka. Kamu habis minum obat ya? Kalau enggak, dari mana kuat banget? Tamparan ini, biar kamu kapok. Makan bisa asal. Ngomong, jangan sembarangan. Siapa kalah, harus terima. Sekarang juga. Berlutut, panggil kakek. Guyan, jangan keterlaluan. Kamu suruh Xiaopeng berlutut, panggil kakekmu. Kamu layak. Taruhan itu kalian buat. Kalau tak mampu, jangan sembarang bertaruh. Biar nanti. Nggak mati sia-sia. Kamu. Berlutut nggak? Aku tanya sekali lagi. Kamu berlutut sendiri? Atau aku paksa? Aku berlutut. Aku berlutut. Xiaopeng nggak boleh berlutut. Kamu tahu, sekali berlutut ini, tahu artinya apa? Malu hari ini. Suatu saat pasti kubalas. Ayo mulai. Salam kakek. 1 kali. Salam kakek. 2 kali. Salam kakek. Sudah bangun. Orang tua bangka. Dulu di Sasana, kau angkat aku. Aku hormati, kau sebut ketua lama. Tapi sekarang, kau permalukan aku begini. Jangan salahin aku. Balik muka, putus hubungan. Orang tua, jangan terlalu senang dulu. Seorang petarung itu pentingnya, bukan kekuatan kasar, tapi kelincahan. Benar. Petarung hebat yang sesungguhnya perlu kekuatan besar, juga reaksi cepat. Kalian cerewet banget. Masih mau main, trik apa lagi? Orang tua, berani nggak lawan aku? Dengan naga terbang muntahkan mutiara. Apa itu, naga terbang muntahkan mutiara? Naga terbang muntahkan mutiara itu. Orang berdiri di tengah arena, dikelilingi pemanah mutiara naga. Alat itu terus menembakkan mutiara naga. Para petarung menangkis. Mutiara yang terbang itu, yang paling banyak menangkis, menang. Terakhir aku lihat naga terbang muntahkan mutiara 5 tahun lalu. Waktu itu petarungnya, karena kurang cepat bereaksi, sampai kepalanya benjol semua. Sangat sial. Aduh, ibuku. Tidak bisa, aku tidak setuju. Naga terbang muntahkan mutiara, sudah bukan cabang lomba, sudah dihentikan. Kenapa? Karena tenaga peluncur bola naganya terlalu kuat. Kecepatan bola naga yang keluar tak kalah cepat dari panah. Jadi, banyak orang tak sempat bereaksi dan cedera parah. Sudah lama sekali, tidak lagi jadi cabang lomba. Ketua, jangan khawatir. Naga terbang muntahkan mutiara tak bisa melukaiku. Oh, kamu sehebat itu. Siapa nama gurumu? Sampai sekarang, tak perlu disembunyikan lagi. Guruku adalah Dewa Beladiri yang tersohor. Aku murid terakhirnya. Murid Dewa Beladiri? Kapan Dewa Beladiri menerima murid? Iya. Kamu. Benar-benar murid Dewa Beladiri. Tentu saja. Aku sendiri Dewa Beladiri. Kenapa aku nggak ingat pernah terima Wang Peng si bodoh itu jadi muridku? Xiaopeng, kamu beneran murid Dewa Beladiri. Aku dan Meng Meng memang nggak salah pilih orang. Jiao Meng Meng, dulu aku nggak kasih tahu kalian. Karena aku nggak mau pakai nama guruku buat cari jalan pintas. Aku pengen pakai kemampuanku sendiri, berjuang. Semoga kalian nggak nyalahin aku. Aku nggak salahin kamu. Kalau dia beneran murid Dewa Beladiri, bisa nonton pertandingannya, juga kehormatan. Ini, aku nggak beli VIP, juga bisa nonton. Iya. Guyan, sadar diri aja. Mending nyerah. Bisa. Jaga muka dikit. Kalian semua pura-pura baik. Aku nggak butuh sistem kalian. Fei Long Tuzu, itu trik yang aku tinggalkan 20 tahun, lalu sudah usang bagiku. Orang tua, bisa daftar lomba. Itu sudah kehormatan besar bagimu. Itu yang paling tinggi. Mau tanding dengan murid Dewa Beladiri sepertiku. Kamu belum punya kualifikasi itu. Guyan, kamu terlalu pede. Orang tua, jangan sombong. Jadi, pembawa acara. Rekor mengalahkan Long Zhu sekarang berapa ya? Rekor tertinggi 20 tahun lalu. Dewa Beladiri yang buat 60 buah. Jadi, rekor 20 tahun lalu pun belum ada yang pecahkan. Sekarang aku double.
120 buah. Selama Longsu tak gores tubuhku, aku kalah. Sosoknya terlihat familiar. Orang tua ini kayaknya otaknya miring. Ada murid dewa bela diri di sini. Kenapa dia yang pamer? Ya, benar. Jangan sampai nantinya gagal gaya. Muka dipukul sampai bengkak. Hahaha. Bener banget. Orang tua bangka. Dragon Ball nggak pilih sasaran. Setengah badanmu, udah setengah masuk tanah. Hati-hati nanti kepalanya ketiban. Nggak ada yang ngurus jenazahmu. Kamu kira semua trik kecil itu aku nggak tahu? Aku cuma males ngurusin badut kayak kamu. Udah cukup. Host, bisa mulai nggak? Apa? Orang bego ini? Beneran? Yang mau lawan? Murid dewa bela diri. Nggak tahu diri banget. Zaman sekarang, bener-bener ada yang nekat demi terkenal ya. Cuma badut doang. Nanti siap-siap naik panggung. Gimana matinya? Nggak ada yang tahu. Ayo pergi lihat. Kalian berdua siapa duluan? Saya duluan. Untung saya sudah sogok stafnya. Di alatnya, pasang pengatur kecepatan. Bisa turunkan kecepatan tembak Dragon Ball. Lihat orang di atas itu. Keren banget. Gampang hindari. Banyak Dragon Ball. Tentu saja. Xiaopeng itu paling jago di dojo timur. Dragon Ball kecil begitu. Mudah saja. Jangan senang dulu. Peluncur Dragon Ball seiring waktu. Kecepatan tembak semakin cepat. Benar kata ketua. Memang tambah cepat. Entah Xiaopeng bisa tahan tidak. Lihat orang itu. Dia bikin bayangan sisa. Bayangan sisa apaan? Itu teknik pamungkas jurus putaran angin dewa bela diri. Beneran teknik pamungkas dewa bela diri. Skill gila, skill gila. Tantangan berhasil. Peserta Wang Peng berhasil taklukkan 40 Dragon Ball. Ini pertama kali dalam beberapa tahun seseorang mendekati rekor dewa bela diri. Wah wah. Astaga, ini kekuatan sejati murid dewa bela diri. Orang tua, udah lihat jelas belum? Lu tamat. Wang Peng. Pantas murid dewa bela diri. Jurus putaran angin barusan. Kayak gaya dewa bela diri asli. Ketua, jurus putaran angin ini. Apa keunggulannya? Move. Tinju angin puyuh dengan ayunan cepat. Dan tenaga besar. Pukulan ini bisa manfaatkan inertia dan berat tubuh. Untuk hasilkan daya serang kuat. Jurus ini. Karena uniknya. Cepat, tepat, ganas. Jadi susah ditahan. Langsung serang titik vital. Oh. Ternyata begitu. Aku memang tak salah lihat. 20 tahun lalu, beruntung sekali aku lihat dewa bela diri pakai ini. Kali ini sekali lagi, aku saksikan jurus angin puyuh. Benar-benar beruntung. Pengen banget ketemu dewa bela diri. Lihat dia masih terima murid baru gak? Hahaha. Lihat. Orang bego itu mau naik panggung lagi untuk tanding. Guyan sudah setua ini. Masih mau naik ring pakai teknik Fei Long Tuzu. Kamu mau pakai wajahmu buat nangkap bola naga ya? Haha. Guya. Xiaopeng kita, bahkan jurus andalannya Wushen, sudah dikeluarkan. Saran saya, sebaiknya jangan naik, biar nggak malu sendiri. Menurut saya nggak usah lanjut. Langsung umumkan Xiaopeng sebagai pemenang aja. Aha. Iya juga, kalau dipikir-pikir. Tetap merasa, tadi pukulan angin puyuh, rasanya beda sama yang aku ingat, sedikit beda. Kekuatan dan kecepatannya kurang banyak. Ketua. Jadi masalahnya ada di mana sih? Sebenarnya nggak ada masalah. Tadi dia pakai. Bukan tinju angin puyuh.
Orang tua, aku ini Wushen, murid andalan yang sah, benar-benar murid terakhir. Kamu nggak ngerti apa-apa. Semua orang di sini jelas-jelas melihat itu jurus tinju angin puyuh. Kamu badut sok tahu. Malah bilang bukan. Cari perhatian saja. Kalau kamu benar-benar pakai tinju angin puyuh asli, pasti nggak akan. Cuma bisa jatuhkan 40 bola naga. Kamu juga cuma itu. Kamu remehkan dia dengan tinju angin puyuh. Coba kamu sendiri, tunjukin dong. Cukup. Kamu terus saja bilang jurusku bukan tinju angin puyuh. Apa kamu bisa jurus itu? Betul juga. Sekarang biar kamu, yang suka remehkan orang, lihat langsung. Apa itu sebenarnya tinju angin puyuh? Orang tua, hati-hati nanti bola naga bisa bikin tanganmu patah atau kakimu patah. Lihat saja nanti, apa masih bisa sombong seperti sekarang? Jangan kira aku nggak tahu aksi licikmu itu. Aku cuma nggak mau ngurusin badut kayak kamu. Kamu, host, bisa mulai nggak? Bisa. Hahaha. Ayo lihat semua. Guyan saking takutnya tutup mata. Nggak berani lihat langsung mana peluncur Dragon Ball-nya. Hahaha. Tahu nggak bisa. Ngapain masih naik? Malu-maluin aja. Aha. Bukannya tadi, lawan Wang Peng juga gini ya? Iya. Kecepatan dan tenaga petarung Parubaya ini nggak bisa dibanding sama Wang Peng. Jurus dan gerakannya kok persis sama kayak orang itu. Orang tua ini malah lebih cepat dari murid Dewa Bela Diri. nggak nyangka, si tua bangka emang hebat juga. Nggak bisa biarin dia terus begini. Kalau nggak, aku pasti kalah. Lihat, kecepatan peluncur Dragon Ball jelas lebih cepat dari tadi. Aku bahkan tak bisa lihat jelas kemana Dragon Ball terbang. Bola ini begitu cepat. Orang tua ini pasti tak bisa tangkap. Cepat atau lambat, dia pasti bolong-bolong. Ha! Kau pikir mau pakai cara licik untuk mengancamku? Astaga. Guyan, baru saja kalahkan 120 Dragon Ball, pecahkan rekor. Selama 20 tahun, punya Dewa Bela Diri. Inilah jalan sejati bela diri. Ini baru Dewa Bela Diri. Jurus maut. Pukulan angin topan. Dia, aku ingat. Dia itu Dewa Bela Diri. Aku ingat. Dia itu Dewa Bela Diri. Dewa Bela Diri? Dia benar-benar Dewa Bela Diri. Dewa Bela Diri. Inilah pukulan angin puting beliung sesungguhnya. Sampai hampir muncul bayangan dan kilat bisa mengeluarkan pukulan sekuat ini. Pukulan angin puting beliung. Dia pasti Dewa Bela Diri. Dewa Bela Diri, jadikan aku muridmu. Jangan asal bicara lagi. Dia sama sekali bukan Dewa Bela Diri. Kami sudah hidup lama bersamanya. Dia cuma pelatih bela diri, bukan Dewa Bela Diri. Lagian, Dewa Bela Diri sudah lama menghilang. Ini cuma kebetulan. Gaya bertarungnya cuma pamer. Kelihatan cuma gerakan kosong. Justru kalian yang ngaco. Tadi waktu dia pakai pukulan angin, kekuatan dan kecepatannya, termasuk kelincahan, jauh di atas rata-rata. Dia memang Dewa Bela Diri, Guyan. Dewa Bela Diri, Dewa Bela Diri. Dia beneran Dewa Bela Diri. Habis sudah. Kalau Guyan itu Dewa Bela Diri, dia pasti nggak bakal maafin aku. Nggak bisa. Harus cari cara biar dia jatuh namanya. Barusan aku bilang, otak Dewa Bela Diri rusak. Benar-benar nggak tahu siapa dia. Jadi tadi semua yang aku omongin buruk-buruk soal Dewa Bela Diri sekarang. Aku minta maaf sambil berlutut, sempat nggak ya? Dewa Bela Diri, bolehkah aku jadi muridmu? Aku fans kamu. Aku emang kurang berbakat, tapi aku yakin kalau kamu bimbing, aku pasti bisa sukses. Dengan umurmu sekarang, memang udah kurang cocok belajar bela diri. Siap. Aku mau lapor. Guyan di pelontar Dragon Ball. Dia curang di dalamnya. Wushen masih utak-atik di peluncur juga. Otak kamu rusak ya. Alasanmu payah banget. Wang Peng, kamu udah fitnah aku sebelumnya. Katamu aku tipu alat ukur. Sekarang kamu fitnah lagi. Aku utak-atik peluncur Longzu. Cuma ngomong doang fitnah orang. Lomba direkam penuh.
Dojo dipasang kamera di mana-mana. Guyan, nggak mungkin bisa ubah peluncur itu. Pak Ketua, gimana kalau dia dari awal sogok staff yang urus peluncur Longzu? Serius? Masa Wushen segitu hebatnya? Beneran main curang? Jangan langsung panggil, dia dewa bela diri. Dia sendiri belum ngakuin. Dia itu udah biasa curang. Wang Peng, kau masih muda dan emosian. Aku cuma mau kasih saran, jaga ucapanmu. Semua staf di sini adalah pilihanku. Mereka nggak mungkin lakukan hal kayak gitu. Pak Ketua, fakta harus jelas. Buka alatnya dan cek aja. Cek alatnya. Demi menang, aku udah nyuap staff dari awal. Aku pasang alat pengubah kecepatan di peluncur Dragon Ball-nya. Guyan, kamu yang harus tanggung ini. Aku akan buat kamu nggak bisa bangkit lagi. Guyan, coba lihat. Kepala gedung, yang benar pasti terbukti nanti. Mari periksa alatnya. Oke. Kalau gitu, ayo buka alatnya periksa. Lihat, benar ada transmisi di dalamnya. Guyan, kamu benar-benar nggak tahu malu. Dulu di kompetisi, kamu suruh peserta pakai doping dan atur hasil. Sekarang, di turnamen bela diri dunia, kamu curang terang-terangan. Kamu bikin malu dunia bela diri. Pantas saja kamu bisa kalahin rekor Wushen. Ternyata, pakai alat kayak transmisi ini, pakai trik curang rendahan. Iya, kalau nggak begitu, petarung setua dia. Karirnya pasti udah habis. Gimana bisa punya kemampuan sehebat ini? Guya, sebaiknya kamu jelaskan semuanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Nggak perlu dijelasin lagi. Orang kayak gini nggak layak ada di ring. Ini kepala perguruan Changsheng, Li Tianyang. Dan kepala perguruan Rui, Gu Qingfeng. 7 kepala perguruan ini, setiap orang dari mereka, termasuk top dunia, hari ini, mereka muncul bersama. Guyan, mau lihat kamu bisa apa sekarang? Kamu takdirnya jadi semut yang diinjak aku. Tunggu mati aja. Semua jangan emosi. Aku bisa buktiin aku nggak curang. Gimana kamu buktikannya? Kalian anggap aku nggak punya kemampuan. Menang karena curang di lomba. Cuma ragu aku nggak kuat. Hari ini aku akan pakai kekuatanku. Buktikan. Saya, Guyan, menantang semua kepala perguruan di sini. Guyan, sedikit malu dong. Orang yang menang pakai curang. Memang gak layak tantang salah satu perguruan manapun. Layak atau enggak, bukan kamu yang tentukan. Aku tantang 7 kepala sekaligus yang berani. Silakan naik ring. Haha. Guyan, kamu kebanyakan nonton film ya? Beneran merasa paling jago? Tantang 7 orang sekaligus. Ngimpi aja loh. Lihat gaya santai Guyan. Apa dia beneran bisa kalahin 7 orang sekaligus? Nggak bisa. Aku tak bisa biarkan dia menang tantangan ini. Tua bangka. Siapa yang kasih kamu muka buat tantang 7 kepala perguruan? Walau kamu tantang satu persatu, kita bakal nunggu sampai kapan? Ini pertandingan, bukan ajang pamer diri. Tak perlu. Aku nggak bakal buang waktu kalian lama. Lagian lawan yang di bawah ini, kepala perguruan pas-pasan. Aku cuma butuh 3 jurus. Dalam 3 jurus, pasti mereka semua bisa aku kalahkan. Tua bangka, tahu nggak apa yang kamu omongin? Kamu tahu apa akibat tantang 7 orang sekaligus? Apa jadinya? Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Berlutut, sujud, minta maaf ke 7 kepala perguruan. Akibatnya, cuma 1. Dalam 3 jurus, akan kutumbangkan kalian semua. Benar-benar sombong sekali. Semua yang hadir adalah pemimpin dojo ternama. Kenapa kalian semua diam sekarang? Semangat petarung sejati. Apa kalian bahkan tak punya nyali untuk bertarung? Guyan, aku Li paling benci orang arogan sepertimu. Aku tantang kau atas nama Changsheng Dojo. Baik, tantangan dari Changsheng ku terima. Dasar tua bebal. Dari dulu aku tak suka padamu. Deyun Dojo juga menantang. Satu lagi, Dojo ikut menantang. Guyan sekarang kena masalah besar. Mundur tanpa luka. Itu tak mungkin sekarang. Sudah lama tak lihat orang sebegitu sombong. Kamu berhasil menarik perhatianku. Dojo Rui datang menantang. Dojo Jixiang, kamu nggak ikut.
Aha. Tidak ikut. Orang cari sensasi seperti dia tidak pantas kami lawan. Dojo Linghua datang menantang. Dojo datang menantang. Dojo Champion, Dojo Rui datang menantang. Tujuh dojo, dia gila. Berani menantang 7 dojo sekaligus. Benar-benar berani terima tantangan seluruh dojo negara. Iya. Sekuat apapun dia, takkan bisa hadapi serangan 7 dojo sekaligus. Ada lagi yang mau menantang? Selanjutnya, aku akan pakai 3 jurus, mengalahkan semua di atas panggung. Kita lihat saja apa kamu bisa. Teman-teman, kita lawan bersama. Hancurkan saja kesombongannya. Ya. 1 jurus. Dua jurus. Terlempar. Kekuatan ini ngeri banget. Wah. Untung kepala dojo lain nggak naik buat mati. Apa tadi aku? Salah paham dia. Kakek ini ternyata segitu hebat. Tapi mau juara. Nggak segampang itu. Ah, tinggal 1 jurus. Kok berhenti? Udahan. Takut ya? Cuma sisa 1 jurus. Nggak bisa kalahin semua. Jadi ragu maju. Apa karena dia sudah tua? Mungkin tadi 2 jurus itu udah habisin tenaga. Dia capek total. Guyan nggak punya keahlian. Jangan coba-coba. Kali ini malu. Memang malu banget. Udah tua Rabun. Gak bisa lihat di atas. Mending turun aja. Cara licik begini. Kalian bertiga, kira bisa hentikan aku? Guyan, kau mau bertarung buta pakai mata tertutup? Lihat kan? Di hadapan kekuatan mutlak, segala trik kecil, cuma omong kosong. Orang tua. Hari ini kau sudah singgung. Semua dojo terkenal. Sudah siap mati. Aku tak tahu bakal mati atau tidak. Aku tahu satu hal. Kau sebentar lagi mati. Kamu. Guyan, jangan berlebihan. Mana ada orang sekeras kepala seperti kamu. Kamu memang sempit hati. Tak ada toleransi sama sekali. Buat kalian, sampah begini. Ngapain toleransi? Ketua. Saya Lapo. Guyan curang dalam pertandingan. Dia diam-diam buat kesepakatan sama para kepala dojo. Enggak tahu mereka sepakat apa. Kalau enggak, begitu banyak kepala dojo. Mana mungkin kalah sama satu orang tua. Wang Peng, bicara harus ada bukti. Orang sebanyak ini, enggak mungkin semua dibayar Guyan. Kenapa enggak mungkin? Dia jelas curang. Kalian nerima aja. Guyan kalahin kamu cuma 3 jurus. Kalau kabar ini sampai keluar, muka kalian di mana? Enggak ngaku, mau gimana? Dia kuat banget. Banyak orang naik. Tetap sia-sia. Aku ada ide. Kalian bisa bareng-bareng nuduh dia curang. Dan nyuap kalian, nanti panitia pasti batalin hak tanding dia. Jadi, dengan begitu, kabar ini nggak bakal bocor. Ketua, jika Anda tidak percaya, Anda bisa tanya. Pada peserta berikutnya, kepada kalian peserta Wang Peng, melaporkan peserta Guyan menyuap kalian untuk main sabun. Ini masalah besar.
Pikir baik-baik sebelum jawab. Ketua. Betul, Guyan menyuap kami untuk main sabun. Katanya dia janji akan beri kami masing-masing 10.000 yuan. 10.000 yuan. Ya, 10.000. Lihatlah. Main sabun bukan? Haha. Semua pengecut. Tak akan pernah tampil terang-terangan main sabun. Dengan kemampuan saya, perlu lakukan ini? Penonton di sini, semua tahu dengan jelas, saya kembali bertanding. Karena tak tahan dengan kelicikan kalian, dan juga yang menyuap. Hari ini saya berdiri di sini. Dengan kemampuanku, aku akan tunjukkan apa itu teknik tinju sejati. Bukan pakai mata, tapi pakai hati. Berlomba dengan hati, baru bisa dapat hasil yang adil. Guyan, kamu masih ngotot saja. Nanti saat panitia datang, kita semua akan jelaskan kebenarannya. Kamu harus diusir dari dunia bela diri. Siapa yang lapor? Pak Guyan curang. Siapa yang lapor? Pak Guyan curang. Pak Gu, bisa menonton lagi laga Anda. Benar-benar suatu kehormatan. Sebenarnya apa yang terjadi? Direktur Xiao, mereka memfitnah Guyan, main curang, menyuap dia. Xiao Mo saat berteman harus lihat jelas orangnya. Guyan curang di pertandingan, dia buruk. Yah, sekelompok petinju muda, mana mungkin semudah itu dikalahkan kakek tua. Benar-benar konyol. Berani pukul aku. Kalau bukan di sini, sudah aku kubur hidup-hidup. Kamu. Sekumpulan pecundang, berani ragukan kekuatan dewa bela diri. Dewa bela diri itu selalu adu domba orang, penipu. Buta nilai orang. Biar aku kasih tahu, orang yang kalian sebut itu, identitas aslinya. 20 tahun lalu, menguasai dunia bela diri, legenda tak terkalahkan, dewa bela diri Guyan. Wah. Kamu bilang apa? Ini nggak mungkin. Kita, selama ini, sudah ngapain aja, hal bodoh. Kok bisa begini? Guyan itu dewa bela diri. Sepanjang hidupku jujur, tak pernah ikut pertandingan palsu. Hari ini aku mau kasih tahu semua. Jiwa sejati bela diri, bukan soal umur, tapi soal hati. Tuanku, kekuatan Anda tak diragukan. Orang-orang siap. Bawa mereka, penyebar rumor, yang curang remeram ini. Seret pergi. Serahkan ke tim penegak hukum. Lepaskan aku. Aku nggak bakal maafin kamu. Lepasin aku. Oke. Tuanku, saya benar-benar nggak nyangka. Anda gampang saja memaafkan murid-murid yang berbuat jahat. Mereka cuma anak-anak. Ngerasa wajar, semua orang harus ngikutin mereka. Saya rasa setelah kejadian ini, mereka harusnya berubah. Sikap mereka akan membaik. Tuanku, Xiao King adalah pemret pers kampus. Dia sangat tertarik pada Anda. Regulasi akan segera dibuat tentang dunia tinju. Dia sangat tertarik. Dia ingin kerja sama buat liputan. Bersama ungkap kebenaran dan bongkar keluarga bela diri yang lakukan hal-hal gelap. Halo Nona Zhao. Halo tuanku, untuk selanjutnya, tentang game tinju, apakah Anda punya rencana awal? Ada. Saya putuskan mulai dari bersihkan gym tinju ilegal, agar orang jauhi judi, dan sadari sepenuhnya bela diri itu olahraga penuh pesona, bukan alat melanggar hukum. Visi tuanku benar-benar luas. Saya Zhao King kagum. Saya dapat info terpercaya. Tempat kita sekarang, bar ini, adalah titik kontak klub bela diri ilegal terbesar di Red Zone. Kamu tinggal tunjukkan sedikit bakat bela diri, bisa langsung gabung
dan hancurkan klub bela diri ilegal terbesar Red Zone dari dalam. Lalu tunggu apa lagi? Tunjukkan pada orang bar, apa itu kekuatan sejati di dunia bela diri. Pak Xiao, soal ini, biar aku dan Xiao King yang urus cukup. Identitasmu mencolok, orang bar mudah mengenalimu. Kalau begitu kamu dan Xiao King harus hati-hati. Aku pamit dulu. Oke, sampai jumpa. Nona Zhao, apa kamu tahu tentang situasi dasar klub bela diri bawah tanah di bar itu? Tahu. Di dalam bar, yang paling jago bertarung hanya satu. Disebut Serigala Merah. Sudah 5 tahun terjun di bidang ini. Belum pernah kalah. Berarti dia orang yang berbahaya. Ayo pukul, bunuh dia, hajar dia. Bunuh dia, hajar dia. Pukul dia, pukul dia, pukul. Hajar dia, pukul. Pukul dia, hajar. Pukul dia, pukul dia. Berhenti. Dia sudah pingsan. Kalau terus begitu, dia bisa mati. Dasar cewek sialan, kamu siapa? Berani ngatur gue? Ada apa ini? Tuanku, orang yang jatuh di atas ring adalah anggota kita yang menyamar di bar itu. Cepat naik dan selamatkan dia. Pukul dia, pukul dia. Ajar. Berhenti. Hei. Lanjut umur, apa urusanmu? Sok, jadi pahlawan di sini. Dia itu orangku. Lebih baik kamu berdoa. Dia nggak kenapa-kenapa. Kalau tidak kamu bakal mati dengan cara memalukan. Orangmu. Orang tua. Kamu cari mati, bro. Hajar dia. Berhenti. Kupikir siapa? Orang biasa saja. Berani-beraninya bikin ribut di Tianshang Renjian. Ternyata jagoan. Lepasin dia. Bisa aja lepasin. Tergantung kemampuanmu. Bisa. Aku kasih kamu 3 serangan dulu. Serangan keempat aku kamu. Aku. Tua bangka. Baru malam. Sudah mulai berhalusinasi. Kalau kamu bisa, KO, aku 1 serangan. Posisi ini. Langsung kuberi dan berlutut. Panggil kamu kakek. Oke. Sudah sepakat. Nggak boleh ingkar. Hei. Guys, lihat sini. Orang tua ini bilang kasih aku 3 jurus. Jurus keempat aku. Kalian pikir mungkin nggak? Mungkin nggak? Haha. Bro Serigala, kalau dia bisa kamu sekali jurus, aku langsung cuci rambut sambil handstand di sini. Itu sih kurang niat. Kalau dia bisa ke Obro Serigala, aku langsung makan spaghetti pakai hidung. Terus live, makan kotoran. Wah, itu gila sih. Ayo taruhan. Ayo, taruhan nih. Aku pasang 50.000. Aku 100.000. Ada lagi nggak? 80.000. 200.000, 300.000. Diam. Dunia bela diri penuh judi. Banyak masalah. Gara-gara kalian, kutu busuk bikin rusak. Kamu siapa sih? Kenapa kamu ngatur kita? Karena aku yang terlibat. Kalian nggak pantas pakai aku buat taruhan menang kalah. Jadi bandar buka taruhan. Nona Zhao, begitu ada yang kumpul judi, langsung lapor tim penegak hukum. Tuanku, nanti giliranmu naik ring. Hati-hati. Pukulan dia berat. Tenang, aku tahu batas. Anak muda, jangan buru-buru. Aku mau pemanasan sebelum tanding. Biar nggak kesleo, tulang dan ototku udah tua. Pukulan terkuat itu apa? Kumpul semua tenaga. Ledakan jadi 1 pukulan. Baru namanya pukulan terkuat. Benar juga katanya. Kumpulkan tenaga, lempar 1 pukulan. Harus bisa terima pukulan itu. Jangan lupa, lawan kita, orang yang bisa gerak, bukan batu. Orang tua, omonganmu masuk akal. Kamu benar juga. Tapi, jangan kamu cuma bisa teori, nggak bisa praktik ya. Jadi, apa pertahanan terkuat? Itu serangan. Daripada pikirin cara buat bertahan.
Mending pakai semua tenaga buat jatuhkan dia sekali pukul. Jadi begitu, biasanya kamu lebih banyak latih kekuatan lengan atas, tapi soal kestabilan kaki, jarang dilatih. Orang tua, kamu ngerti gak sih cara latihan bela diri? Kekuatan lengan atas itu dilatih agar punya tenaga ledak dan daya tembus. Kaki bawah itu untuk kelincahan langkah. Dua-duanya penting, harus seimbang, keras, lembut. Kamu ngerti nggak sih? Anak muda, orang latihan bela diri, paling pantang itu, hati nggak tenang. Harus tetap kalem. Dalam waktu singkat, tangkap celah lawan. Baru bisa kalahkan dalam satu serang. Guru kamu, hal simpel gini, nggak pernah ajarin kamu? Guruku, nggak pernah kayak kamu, banyak omong. Kamu mau nggak lawan aku? Mau. Ayo mulai. Kusaranin kamu sekarang, sebaiknya pakai pelindung. Nggak perlu, paling cuma 1-2 menit. Sombong banget. Kalau kamu bisa sentuh aku, anggap aja kamu menang. Orang tua, siap mati? Ya. Serangan pertama lewat, anak muda. Aku belum gerak. Ya. Serangan kedua lewat, anak muda. Tenang. Serangan ketiga lewat. Giliranku. Oke, aku nyerah. Apa karena 3 serangan gagal kena? Si serigala bercak merah ini kenapa tiba-tiba nyerah? Apa gara-gara 3 serangan? Nggak kena lawan, jadi mentalnya jatuh. Harusnya nggak gitu. Urusan serigala bercak merah. Jelas kena lawannya. Percuma nonton banyak pertandingan. Lawan serigala bercak merah ini jelas jauh lebih kuat. Kalau lanjut bertarung, malu nggak soal nyawa taruhannya. Cepat kasih tahu bos, Bang Lang, sampai ketakutan langsung berlutut minta ampun. Nggak mungkin lah, bos juga nggak bakal percaya. Bang Lang bakal berlutut minta ampun. Disuruh pergi, ya pergi aja. Jangan banyak omong. Anak muda kayak kamu, yang tahu waktu, jarang banget. Kekuatan beda jauh. Kalau lanjut, aku beneran nggak tahu diri. Lalu janji tadi gimana? Mulai sekarang, dia adalah petinju utama bar kita. Kakek, cucu hormat sama kakek. Janji itu mahal. Ayo mulai pertunjukan kalian. Jangan kelewatan. Kenapa? Bahkan aku sendiri juga jujur. Sudah jelaskan, janji aku sudah jelasin janji aku. Apa? Kalian mau ingkar janji? Bukan gitu, Bang Lang. Cuci rambut pakai handstand di tempat. Aku sendiri nggak bisa selesaikan juga. Aku berharap. Lihat kamu. Rekam dan kirim videonya ke aku. Oh iya, juga kamu. Kamu gimana? Aku malah lebih pengen lihat. Bukan kami. Oke, aku lakukan. Guru, ajarin aku dong. Yang tadi itu. Ayo berdiri. Siap, itu. Cuma bercandaan aja. Nggak usah dianggap serius. Jadi guru, artinya mau ajarin aku dong. Tapi, kamu harus jadi murid aku dulu. Baru, aku bisa ajarin sungguh-sungguh. Guru, murid hormat. Ayo berdiri. Bilang dong nama lengkapmu. Aku nggak mungkin kayak orang lain di bar. Panggil kamu Serigala Lupus atau Bang Serigala kan? Maaf guru, namaku Leroy. Nama bagus. Guru langsung tahu, kamu orang baik, tegas dan jujur. Tapi guru, aku mau minta bantuanmu. Setuju nggak? Silakan pertimbangkan. Aku siap lakukan apapun tanpa ragu. Ini. Kayaknya agak maksa ya, guru. Nggak akan nyusahin kamu. Nggak maksa kok. Kenalin guru ke bos. Memang sudah tugasku. Cuma saja, posisi saya terlalu rendah. Tak bisa sentuh atasan. Tapi, gimana kalau guru bantu bos menang dulu? Nanti bos percaya kamu. Lalu, akan terbuka lebih banyak. Mancing juga harus pakai umpan, bukan begitu? Iya guru. Kalau gitu kita jalan sekarang? Jangan buru-buru. Aku ada hal. Mau bilang sesuatu. Nanti kamu antar dulu teman-teman yang luka ke RS buat dirawat. Aku nyusul ke sana. Aku suruh orang lain buat jagain dia di RS. Aku tetap di sini. Juga bisa bantu kamu kerjain hal lain. Gak perlu. Kamu ikut mereka. Nanti yang mau aku kerjain berbahaya. Aku gak mau. Kamu ikut susah. Oke. Aku antar mereka ke RS. Setelah kamu selesai, harus ke RS cari kami. Oke. Leroy. Iya. Kamu disuruh siap-siap alat rekaman sudah siap belum? Santai aja, Pak Guru. Siapa yang kalahkan serigala merah? Keluar, biar saya lihat. Pak Zhao, oh, ini nih.
yang ngalahin saya, Master Guyan. Iya dia. Iya, benar. Badannya kecil gitu. Lihat aja lemah banget. Dia bisa kalahin kamu. Jangan bohongi saya. Bikin saya rugi duit. Pak Zhao, saya nggak berani kok. Meski dikasih 10 nyali pun, saya tetap nggak berani. Tapi, yang kalahin saya memang Master Guyan. Karena Serigala Merah rekomen kamu. Maukah kamu wakili bar kami bertanding ke depan? Mau. Tapi lawan saya. Tempat tandingnya boleh tahu duluan nggak? Tempatnya nggak usah kamu pikirin. Akan ada mobil khusus antar jemput. Bagianku berapa? Bisa pasang taruhan? Perlu nggak? Tenang aja. Kamu pasti dapat bagian. Tapi ingat, jangan banyak omong. Jangan tanya yang nggak perlu. Oke. Saya nurut perintah bos. Tuan Zhao, Anda manggil saya? Menurut saya, Guyan yang tua itu kayak polisi. Enggak, bukan. Keluarganya miskin. Katanya istrinya, yang baru pergi tadi. Katanya, kena, itu leukemia, butuh obat impor. Mahal obatnya. Oh, itu yang namanya apa? Glyphec. Satu kotak lebih dari 30 juta. Oh, ya benar, itu obatnya. Kalau aku jadi dia, udah lama aku usir cewek itu dari rumah. Siapa peduli dia masih hidup? Bener-bener bodoh. Pak Zhao, guru Guyan itu gabung. Menurutmu gimana? Tenang aja. Asal dia nurut. Istrinya obat tiap bulan. Aku yang tanggung. Pak Zhao keren. Nona Zhao, pas jalan ke rencana, harus hati-hati. Tadi aku lihat tatapan bos. Dia masih curiga. Pak Gu tenang. Semuanya sudah siap. Waktu saya nggak ada. Di tas B ini ada alat perekam canggih. Semua suara dalam 30 meter. Bisa direkam jelas. Guru. Pak Zhao, sudah setuju kamu gabung. Mulai sekarang, kita satu tim sekarang. Makasih banyak, Bang Lang. Aku pasti akan berusaha keras. Jangan gitu. Panggil aku Bang Lang. Kalau dipanggil guru, umurku pendek, loh. Masih ingat apa yang kubilang kemarin? Dari info saat ini, penyidikan selanjutnya bakal sulit banget. Guru, apa Anda sudah punya gambaran besarnya? Tapi, ada yang menghalangi? Iya. Saat aku selidiki sendiri dulu, di momen penting, selalu ada yang berkhianat, bukti jadi kurang, akhirnya gagal. Kali ini aku kerja bareng editor Zhao King dari penerbit. Kami gali lebih dalam siapa saja perguruan bela diri dan perusahaan yang terlibat judi tinju ilegal. Aku butuh bantuan kalian. Kumpulkan bukti bareng. Cari tahu siapa saja sebenarnya yang ikut tinju settingan. Shifu, Anda bilang, ada perguruan mana yang terlibat? Saya juga tidak tahu. Tapi, ada satu perusahaan. Mereka pasti terlibat. Perusahaan mana? Lotte Capital. Kenapa kamu begitu yakin? 3 bulan terakhir, demi tingkatkan kemampuan, saya adu tanding ke banyak perguruan. Saat tanding di Lotte, staf mereka terus mengejek saya. Mereka bilang, sparring saya sia-sia, hasil pertandingan ditentukan Lotte. Selain itu, perusahaan mereka adalah pimpinan lokal, sangat kaya. Suka lihat pertandingan settingan. Mereka juga buka judi ilegal, kendalikan hasil pertandingan. Info ini sangat penting. Nona Zhao, kamu harus selidiki perusahaan itu dengan teliti. Kalau perusahaan asing ikut campur, bisa jadi masalah makin rumit. Saya harus lapor ke atasan, tapi nggak masalah besar. Semua masih terkendali. Jadi kita lanjut, pakai cara terpisah yang dulu. Kalau saya dapat info penting dari sumber lain, saya akan telepon kamu. Oke. Dengar-dengar ada yang di pertandingan, bikin Red Wolf langsung menyerah. Kamu tahu nggak kalau ini sampai bocor? Apa kata petarung dari Red Zone? Siapa yang mau pasang taruhan di saya? Bos Red Wolf, sejelek apapun. Kan Anda yang angkat dia. Ada masalah tinggal cari kambing hitam. Apa maksudmu? Bos, saya cuma ngomong soal yang di bar. Sudah saya bereskan. Oh, bereskan gimana? Coba ceritakan. Presdir, saya suruh Serigala Bercak Merah rekrut Guyan ke bar kita. Dia juga mau jadi wakil bar kita. Untuk semua kompetisi mendatang, kekuatan dia memang kuat. Benar-benar punya kemampuan bisa tertarik sama bar kecil kayak kita. Ger aja. Presdir, istri Guyan kena leukemia. Dia sangat butuh uang. Makanya, mau kerja sama dengan kita di proyek cari duit cepat. Kamu udah bilang ke Guyan itu.
tentang kondisi internal kita. Mana bisa, sebelum Anda bicara, saya bahkan ke dalam, tidak berani bilang setitik info pun. Lumayan, tahu batasan. Besok malam, petarung utama, Long Feng dari Nancheng Si Feng Gim, akan datang menantang di bar kita. Menurutmu, pasang odds berapa? 100 kali lipat. Long Feng menang bayar 100. Guyan menang, bayar 1. Kamu segitu yakinnya sama Guyan? Iya, Presdir. Kekuatan serigala merah itu paling cuma 1 tingkat di bawah Long Feng. Tapi Guyan lebih kuat, jauh dari serigala merah. Laga ini pasti benar-benar aman. Hahaha. Kalau benar seperti yang kamu bilang, kali ini kita benar-benar dapat pohon duit. Kirim orang untuk awasi istri Guyan. Ada yang aneh langsung culik. Presdir memang pintar. Saya segera atur orang untuk awasi mereka. Hei, Presdir. Menurut Anda, berapa biaya tampil Guyan kali ini? Sementara tetapkan 50.000 per laga. Tunggu dia buktikan loyal dan bisa dipercaya baru bahas bonus. Baik, Presdir. Saya pasti urus ini dengan baik. Hahaha. Guyan, Si Feng Gim dari kota selatan akan tantang bar kita. Sebagai petarung utama bar, segera siap-siap tempur. Oke. Saya mau tanya, honor tampil saya berapa? 30.000 per laga. Nanti setelah kita nilai kekuatan aslimu. Ngomongin soal bagi hasil. Bos dermawan. Lawan kita lusa. Makasih bos bantu. Jelasin detail ke aku. Dari Jim Si Feng, petarung utama, namanya Long Feng, julukannya si gila. Tipe petarung yang makin lama bertarung, makin semangat, jago banget. Straight punch, hook datar, lever shot, triple combo. Kecepatan pukulan tertinggi, 300 jin. Jadi dia petarung, hebat banget. Jelaslah. Di Nancheng dia belum pernah kalah, udah menang, lebih dari 20 kali. Kalau petarung kita si serigala merah, menang beruntun berapa kali? Gini aja deh. Serigala berbintik merah, sebelum kalah darimu, menang 15 kali berturut-turut. Jadi artinya, kekuatan serigala berbintik merah dan Long Feng hampir sama. Nggak ada yang benar-benar mengungguli. Kalau mau anggap begitu, nggak salah juga. Kalau gitu aku nggak ada masalah. Besok, aku nggak latihan di gym. Mau istirahat penuh, buat siapin laga lusa. Apaan sih? Kamu pede banget ya? Siapa sih? Menjelang pertandingan. Nggak latihan mati-matian, biar kondisi top. Kamu yakin? Nggak usah latihan. Aku jamin di laga lusa, aku nggak bakal kalah. Tahun lalu aku beli jam. Guyan, kamu lagi ngeledek aku ya? Jangan lupa. Kamu lebih tua dari Long Feng. Selisihnya lebih dari 10 tahun. Baik dari segi teknik maupun kekuatan. Itu semua sudah level berikutnya. 2 hari ini, aku suruh serigala bercak merah. Latihan ekstra. Biar kondisinya paling oke. Aku jamin laga besok lusa gak bakal kalah. Kalau kalah, terserah mau diapain aku. Cih! Ngapain juga ngurusin kamu? Waktu itu kalau kalah tanding, bos besar, pasti patahin kakiku. Tenang aja. Aku gak bakal kalah, percaya deh. Kamu pede banget, bisa menang. Jangan lupa, dia itu, anak muda lagi kuat-kuatnya. Tentu saja, ada satu pepatah. Kamu pasti pernah dengar. Pepatah apa? Semakin tua, semakin ahli. Guru, nanti saat pertandingan di awal, tolong tahan tenaga. Tenang saja, guru akan tahan tenaga. Gak pakai tenaga penuh. Aduh, guru. Bukan itu maksudku. Lalu maksudmu apa? Maksudku, kamu harus selesaikan cepat. Biar orang nggak tahu seberapa kuat kamu. Kasih dia satu serangan. Langsung call dia. Betapa hebatnya jadi tak terkalahkan. Udahlah, pergi sana. Jangan di depanku. Lakuin hal aneh-aneh. Guru. Dengar-dengar, kamu dan Long Feng ada pertandingan. Buka taruhan sampingan. Berapa oddsnya? Odds Long Feng 1:1. Kalau guru, 1:100. Di mata panda luar, aku segini, rendah nilainya. Guru, kamu kan baru masuk ke dunia bela diri bawah tanah. Namamu belum terkenal, tak diunggulkan. Itu wajar. Kamu ikut judi nggak? Nggak, sama sekali nggak. 100.000 pasang buat kemenangan guru. Hal ini benar-benar nggak boleh dibocorin. Long Feng! Long Feng!
Aku dengar peserta kali ini adalah orang tua di sisi serigala belang merah orang tua itu. Dia juga nggak takut dibunuh Long Feng. Soalnya Long Feng di kota selatan sudah menang 20 kali berturut-turut. Belum pernah kalah. Siapa menang siapa kalah. Jelas banget. Aku juga dengar orang-orang yang lawan Long Feng 3 orang luka parah. Luka ringan gak kurang dari 8. Benar-benar brutal. Orang tua di samping serigala belang merah kemungkinan besar bakal celaka. Iya. Serigala belang merah, maksud kamu apa? Malah menghindar nggak mau bertarung. Biarin orang tua itu muncul. Kamu nggak takut kalau aku nggak sengaja bikin dia cacat? Long Feng, bukan aku meremehkan kamu. Kalau saja kamu bisa bergerak satu jari guru saya, aku langsung berlutut, minta maaf padamu. Dasar orang tua cari mati. Kamu yakin mau naik ring lawan aku? Tentu saja yakin. Kenapa nggak tanding? Anak muda, darah panasku mengerti. Tapi meremehkan kemampuan. Pikirkan baik-baik. Haha. Sok gaya. Kamu. Sekarang lewat di bawah selangkanganku. Merangkak lewati aku. Aku bisa kasih kamu hidup. Ngomongmu, kebanyakan bacot. Kalau kamu bisa tahan satu seranganku, aku akan ikuti perkataanmu barusan. Hahaha. Ibu-ibu dan bapak-bapak teman di sini para penonton, laga segera dimulai. Berikut perkenalkan kedua petarung. Pertama, dari pihak merah. Dari Bartian Shangrenjian, Guyon. Guru hebat. Semangat, guru. Selanjutnya, wakil tim hitam dari perguruan angin barat. Long Feng. Satu masih pemula, satunya sudah berpengalaman. Siapa yang akan menang? Mari kita tunggu bersama. Kedua petarung silakan maju. Pertandingan ini bebas bertarung. Selain tidak boleh pakai senjata atau alat bantu, dan tidak boleh tendang selangkangan. Pertarungan sampai lawan pingsan, baru dinyatakan kalah. Kalau tak sengaja, bikin lawan cedera parah, sampai masuk rumah sakit gimana? Sebelum tanding, semua sudah tanda tangan perjanjian. Kalau kamu kena cedera parah, itu berarti kalah skill. Biaya obati diri sendiri. Orang tua, gak usah khawatir. Nanti waktu bertarung, aku bakal nahan tenaga lawan kamu. Aku bukan takut kamu pakai tenaga penuh. Aku cuma takut gak bisa nahan tenaga, malah bikin kamu cedera parah. Hahaha. Ini lelucon terbesar selama aku di dunia ini. Kalau kamu bisa kalahkan aku bakal sujud minta ampun ke kamu dan merangkak lewat kaki kamu. Oke. Deal. Kata sudah dijanji, nggak boleh ingkar. Gak boleh tendang selangkangan, gak boleh headbutt, gak boleh tendang muka. Dua-duanya paham? Pertandingan dimulai. Ibu Long Feng, nggak tahu aturan. Ada yang mau naik langsung pakai jurus mematikan. Sudah jelas pemenangnya. Aku taruhan 30 detik kakek ini. Pasti kau sama Long Feng. Belum tentu. Lihat Long Feng. Serangannya tadi. Gak kena. Si kakek di sana. Kurasa kakek itu hebat. Gerakannya lincah. Andai tahu tadi, harusnya pasang dia. Itu taruhan 100 kali lipat. Aduh. Tinju pusaranmu. Tiruanmu oke. Sayang. Sayang kenapa? Cuma punya bentuk. Gak ada isi. Cuma gaya doang, menurutku. Kamu cari mati. Ngitung nggak perlu. Dia udah pingsan. Petarung Long Feng sudah pingsan. Keluar dari pertarungan. Pemenangnya. Teman-teman penonton, ini adalah yang pernah kulihat pertandingan paling seru. Petarung Guyan hanya butuh satu jurus langsung mengalahkan lawan Long Feng. Pemenangnya adalah Guyan. Hebat, Shifu. Aku sudah tahu, anak itu pasti nggak tahan satu ronde lawan Shifu. Santai aja. Presdir, aku kan nggak salah. Guyan memang nggak bikin kecewa. Dukung habis-habisan. Gimana dengan sumber daya dan koneksi? Kasih semua aja. Tenang, Presdir, aku pasti bikin Guyan. Jadi, Dewa Bela Diri bawah tanah berikutnya.
Kalau mata nggak berguna sumbang aja, nggak lihat penggu. Gelas di depan kosong. Anda cari saya. Perkenalkan diri dulu, saya Park Jung Tae dari Lotte Capital. Park Jung Tae, hari ini saya undang Anda ke sini. Ingin bicara soal kerjasama. Kerjasama. Saya sudah dengar cerita Anda. Satu jurus Anda Kolong Feng. Dan saya tahu, Anda belum pakai 1/10 kekuatan asli Anda. Pak Park benar-benar hebat. Bisa tahu semua tentang saya, begitu cepat dan detail. Kalau Anda mau kerja sama dengan kami, saya bisa buat Anda jadi juara bela diri bawah tanah di Hongfanku. Bahkan saya bisa biayai Anda besar-besaran, agar Anda jadi legenda gedung ini. Nama Anda tercatat dalam sejarah. Pak Park benar-benar murah hati. Tuanku, setelah tanda tangani kontrak ini, kita jadi sekutu. Benar-benar bisnis untung besar. Asal saya buat klub Lotte jadi terkenal. Bisa dapat banyak keuntungan. Iya, uang 1 peti penuh ini juga milikmu. Selain itu, Lotte akan bagi 20% hasil tahunan dari dojo setiap tahun untukmu. Menurutmu, bagi kamu, apa ini bukan untung besar tanpa rugi? Jadi kerja sama kita kali ini, itu win-win. Tuanku, tak ada alasan untuk menolak kan? Tentu saja, kita kaya bareng. Aku tak punya alasan menolak. Kontrak ini belum perlu tanda tangan dulu. Pak Park, kenapa? Coba atur beberapa pertandingan lagi, biar kau tahu kekuatan asliku. Baru pertimbangkan tanda tangan kontrak dengan bayaran tinggi. Kuhormati kau dengan minuman ini. Tuanku, semoga kerja sama lancar. Kerja sama lancar. Tuanku, kekuatanmu luar biasa. Aku kagum. Pak Park, kau kelewatan. Kita sudah minum, sudah baca kontrak. Kelihatannya sudah malam. Aku pamit dulu. Tuanku, barang Anda tertinggal di sini. Aduh, saya lupa lagi. Tuan Park, taruhan 3 pertandingan. Pilih beberapa petarung kelas berat, biar saya yang tantang. Setelah tanding, kita langsung tanda tangan. Bagaimana menurut Anda? Oke. Hati-hati pulang, tuanku. Pak Gu, ada apa cari saya? Saya sudah terhubung dengan Presiden Lotte Capital Park Jung Tae. 3 tantangan kelas berat sebagai syarat. Jika menang semua bisa gabung Lotte Capital. Sudah bicara ke atasan. Saat saya tanda tangan kontrak, tangkap basah di tempat. Biar orang Korea nggak bisa kabur. Sip. Pak Gu, saya baru dapat beberapa bukti. Ada kabar buruk. Orang di dekat Anda. Nona Zhao. Saya tahu yang mau kamu bilang. Pergi! Siapa suruh kamu masuk? Ngapain teriak-teriak? Itu kenapa kamu sombong? Katanya pertandingan pasti menang, malah kalah dari Guyan. Itu yang kasih dia kesempatan naik Lotte Capital. Sekarang kerja, sama-sama kita terus terhambat. Katanya itu semua gara-gara si Korea itu. Kita udah buat mereka dapat banyak uang. Sekarang mereka pikir aku nggak guna. Langsung dibuang aja. Menurut dia, kita ini apa sih? Apa coba? Jelas cuma anjing liar yang gampang dibuang. Jangan bilang kamu masih mimpi. Dia bakal undang kamu balik. Jangan nyindir begitu. Ada ide bilang aja. Kalau nggak ada. Maaf, aku nggak kayak kamu. Cuma modal otot, nggak guna. Jadi sekarang ada solusi apa? Seminggu lagi, taruhkan semua uangmu. Pasang buat Guyan kalah. Apa? Kamu yakin Guyan akan kalah? Ini, sekuat apapun orangnya, asal mencium sedikit saja, pasti langsung pingsan. Nanti, aku bakal suruh orang, letakkan ini di tempat Guyan, bisa cium. Kamu, urus saja.
Mantau pergerakan taruhan. Tak perlu aku lakukan hal lain. Ikuti saja rencana. Nanti, jangan bikin masalah apa-apa. Kalau sampai ada masalah, nyawamu pun nggak bisa ganti rugi. Mengerti? Pakku, ini data terbaru yang kami dapat. Di sini, selain bukti lote kapital, ikut dan atur judi, juga ditemukan murid baru Anda, gabung sama geng Long Feng. Tentang lupus eritematosus, Anda benar-benar tidak kaget sama sekali. Tidak ada yang perlu dikagetkan dari awal. Dia memang punya tujuan dekati saya. Anda sudah tahu semua. Dia terlalu kelihatan tulus. Sekali lihat saja sudah kelihatan palsu. Lalu kenapa barusan Anda telepon dia? Minta dia datang. Kalau memang mau putus sama orang Korea, bersihkan saja semua yang tak berguna di sekitar biar nggak ganggu. Supaya nggak jadi penghalang. Shifu, besok kan pertandingan terakhir yang Anda janjikan. Kalau Anda menang, beneran janji mau kerjasama sama Pak Park? Ruyer. Iya, Shifu. Tahu nggak kenapa Shifu panggil kamu hari ini? Ada urusan apa? Tahu nggak? Saya tidak tahu, Guru. Apa kamu mata-mata lote kapital yang ditanam di sampingku? Bukan. Guru. Jangan percaya provokasi orang lain. Sampai sekarang kamu masih tidak mau ngaku ya. Pada malam aku menantang Long Feng. Kamu pasang 100.000 supaya aku kalah. Kamu menang besar dari taruhan itu. Itu juga cuma kebetulan? Juga, kita ini tidak punya hubungan sebelumnya. Menurutmu aku sebodoh itu? Buat percaya aktingmu yang norak itu? Kalau kamu sudah tahu, kamu mau apa? Bantu aku temukan tempat cuci uang dan judi lote kapital. Tebus kesalahan. Kalau aku bilang tidak, aku akan beritahu Park Jung Tae. Malam aku bertarung. Kamu taruh banyak uang agar aku kalah. Kalau dia tahu, menurutmu dia akan gimana ke kamu? Kamu nggak punya pilihan. Kalau kamu pintar, bantu aku. Masukkan semua orang kotor itu ke penjara. Gimana kamu tahu? Habis duel kita. Aksi berlebihanmu. Jelas itu pura-pura. Lalu, kenapa kau menerima aku jadi murid? Aku nggak punya keluarga di Hongfansu. Satu asisten lagi. Buatku itu nggak masalah. Apa yang kau mau dariku? Bantu aku cari orang yang atur taruhan itu, juga nama peserta dan lokasinya. Aku nggak bisa, aku nggak punya akses. Kamu sudah kerja sama berapa lama dengan Park Jung Tae? 2 tahun. Semoga kali ini kamu serius kerja sama. Kalau tidak, aku bakal buat kamu menyesal. Apa Anda benar-benar berniat putus kontak dengan Pak Park? Benar-benar mau kerjasama dengan kantor berita? Kerjasama dengan kantor berita nggak ada ruginya. Bisa ganggu modal. Lalu bisa disebut orang bermoral. Sekalian benahi budaya bela diri. Sekali dayung, 3 tujuan. Kenapa aku harus nolak? Oke. Aku kasih 2 lokasi dulu. Kirim orang untuk selidiki dulu. Info penting, segera selidiki. Jangan beritahu tim penegak hukum dulu. Semoga kamu pintar. Tidak bohong padaku. Semua sudah sampai di tahap ini. Apa gunanya aku bohong ke kalian? Aku cuma minta kalian kasih aku jalan hidup. Itu tergantung tindakanmu berikutnya. Guru, aku dan Long Feng pasti akan kerja sama penuh. Begitu ada tanda-tanda, aku akan segera lapor ke Anda dan Nona Zhao. Apa tujuan kalian berdua? Menguasai klub bawah tanah di Hongfanku. Bukan cuma kuasai Hongfanku, tapi seluruh Hai Cheng. Apa Park Jung Tae akan setuju kalian lakukan ini? Tentu, dia nggak akan setuju. Selama ini, aku dan Long Feng selalu naik lewat pertarungan. Kalahkan banyak lawan, baru dapat reputasi sekarang. Jadi aku mau pakai reputasi itu untuk negosiasi sama Pali. Nggak nyangka gurunya tiba-tiba datang. Semua rencana kami gagal total. Jadi waktu itu kasih aku obat di arena. Itu memang bagian rencana awal kalian? Iya. Mau kalahkan guru yang lagi naik daun. Mana semudah itu. Jadi kita hanya bisa pakai cara licik begini. Kalau nggak, rencana kita hancur. Kalian juga cuma bidak dia saja. Tuanku, apa Anda benar-benar mau bantu Serigala Merah dan Naga Gila? Saya bukan bantu mereka. Saya bantu orang-orang yang berjuang di Bajiaolong. Guru. Kalau biarkan lote kapital masuk ke Daxia, kita bakal nggak punya tempat. Ilmu seumur hidup kita jadi sia-sia. Guru, sekarang saya bantu Anda selidiki gelanggang terbesar. Semoga Anda nggak main curang. Nanti di sini, semua rekaman video akan jatuh ke tangan tim hukum.
Tuanku, kamu benar mau biarkan Hong Banlang dan Long Feng? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mungkin aku biarkan mereka pergi? Mereka kerjasama dengan Lotte Capital, menggerogoti dunia bela diri, mengacaukan tatanan di dunia bela diri. Cuma masukkan dua orang itu ke penjara untuk kerja berat. Tempat mereka, para perusak tatanan bela diri, memang paling cocok di balik jeruji. Aku punya beberapa foto. Tak tahu reaksi Park Jung-tae jika melihatnya. Panik seperti apa sih? Biasanya aku ajar kalian bagaimana. Pak Direktur, ini! Barusan seseorang kirim foto lewat kurir. Minta Anda tanda tangan sendiri. Brengsek, benar-benar anjing tak tahu diri. Malah gabung orang luar untuk jatuhkan aku. Presdir, ini gak ada hubungannya sama saya. Sama sekali gak ada urusan sama saya. Itu semua ulah Hong Banlang sama Long Feng. Mereka berdua yang main belakang. Saya benar-benar gak ikut campur, Presdir. Mudah-mudahan memang begitu. Sekarang cepat kirim orang. Tangkap dua brengsek ini untuk saya. Saya sendiri yang bakal hajar mereka. Biar mereka tahu apa akibat jadi pengkhianat. Siap. Presdir, sudah dibawa kemari. Berlutut. Coba kalian dua bajingan jelaskan. Apa yang kalian rencanakan di rumah sakit? Rencana? Rencana di rumah sakit, Pak Park? Apa Anda salah paham? Saya sama Hong Banlang nggak pernah kontak secara pribadi. Pak Park, jangan fitnah orang baik. Kalian berdua brengsek. Kau pikir aku gak punya bukti? Orang yang pakai jaket juga pakai topeng. Gimana Pak Park, yakin itu dia? Itu aku sendiri. Masih pura-pura nggak tahu ya? Orang bawa itu ke sini. Lihat sendiri. Masih nggak aku juga. Oke. Hari ini aku mau lihat mana yang lebih keras, tulang kalian atau tongkatku. Pukul mereka sampai babak belur. Pak Park, hentikan! Aku ngaku. Sebaiknya kau ceritakan ke aku semuanya dengan detail. Pak Park, tenang saja, saya akan jujur. Saya dan si lupus merah yang bersekongkol waktu Guyan tanding. Kita pakai semua uangku, bertaruh Guyan kalah, lalu cari orang terpercaya. Beri racun di minuman dia. Biar saat tanding, kemampuannya turun. Kurang dari 1% aslinya. Bajingan, kau ngincar aku ya? Udah siap mati belum? Dia. Semua dia. Dia yang menyuruh saya. Pak Park. Pergi, dasar pengecut. Aku nggak mau mati. Pak Park. Dengar penjelasanku. Konspirasi kita. Baru belum sempat bilang. Bukan sengaja sembunyikan. Kalau Guyan, kalau waktu itu. Bukankah Anda bakal untung besar? Hah? Ingat, itu akibat jadi pengkhianat. Satu lagi anjing sialan. Kalian tahu harus gimana kan? Jangan. Bos, dua orang itu sudah beres. Soal Guyan, bagaimana aturannya? Telepon Guyan. Bilang dia datang buat tanda tangan kontrak. Kalau dia nggak mau datang. Bos, tunggu sebentar. Saya langsung telepon, dia suruh datang. Ikat dua orang ini di tiang samping ring. Biarin 3 hari, bawa pergi sekarang. Akhir-akhir ini semuanya baik kan? Nona Zhao. Tebak bos telepon, mau ngapain sama aku? Nggak bisa nebak. Aku nggak terlalu kenal para bos bar. Nggak tahu. Soal si lupus merah, sudah ketahuan. Dia suruh aku tanda tangan kontrak. Beneran. Guyan, dimanapun kamu, datang ke dojo Lotte secepat mungkin. Ada apa sampai seburu ini? Naik gaji buat kamu, cepat. Siap, bos. Saya pasti sampai dalam 30 menit. Nona Zhao, saatnya bertindak. Bertindak. Hari ini. Bukannya hari taruhan belum tiba. Tak perlu menunggu si lupus merah ketahuan. Pasti bakal bikin Park Jung-tae balas dendam gila-gilaan. Setahuku dia pasti nyiksa orang sampai rusak parah.
lalu bakal dihina lagi. Bisa bikin orang luka parah, ditambah hasut tim buat main curang. Judi ilegal juga jalan. Itu cukup buat Park Jung Tae tamat berkali-kali. Benar kata Pak Gu. Saya akan hubungi atasan dan tim penegak hukum. Kita tangkap semuanya. Aku pergi dulu, kamu siap-siap sebaik mungkin. Dengarkan baik-baik percakapan di dalam tasbih. Saat waktunya pas, dobrak dan tangkap mereka. Tuanku, tenang saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kamu pergi sendiri ke dojo. Pastikan dirimu aman. Guyan, akhirnya kamu datang. Pak Park, sudah lama menunggumu. Ada apa dengan kedua orang itu? Jangan banyak bicara. Jangan tanya yang nggak perlu. Temui Pak Park dulu. Yang lain nanti saja. Tuan Gu, silakan duduk. Pak Park, ini maksudnya apa? Ada dua pengkhianat di perusahaan. Aku suruh orang mematahkan tangan dan kaki mereka, dan biarkan mereka bertanggung jawab 3 hari. Dengan begitu, orang di perusahaan yang berniat buruk bisa mikir lagi, tahu apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan. Tindakan Pak Park sangat tegas. Saya benar-benar kagum. Tak perlu memuji saya. Hari ini saya panggil Anda ke sini untuk tanda tangani kontrak resmi. Dalam kontrak itu, apakah termasuk kenaikan biaya tampil? Persentase bagi hasil dojo? Proporsi pembelian luar? Asal kamu ikut aturan kami, dan perusahaan dapat untung, honor per pertandinganmu naik jadi 100.000. Dojo juga dapat 20%. Jika menang penuh di taruhan luar, pendapatanmu minimal 1 juta. Jadi tunggu apa lagi? Tanda tangan saja. Kenapa kontraknya tak ada cap perusahaan? Guyan! Semua kontrak harus ditandatangani dulu. Baru bisa dicap di bagian keuangan. Itu nggak bisa. Kontrak tanpa cap. Aku nggak tenang. Mending perusahaan cap dulu. Baru aku tanda tangan. Jadi gampang simpan dokumennya. Guyan, ku bilang ya. Jangan cari masalah. Perusahaan nggak mungkin. Langgar aturan cuma buat kamu. Untuk bakat kayak Pak Gu, aku ngalah. Ambil cap kontrak di bagian keuangan. Kita cap di depan Pak Gu. Sekarang aku cap di depan kamu. Ya. Karena Pak Park sudah tanda tangan, aku juga mau bilang sesuatu. Silakan. Aku ke dojo. Alasannya sama kayak serigala bercak merah. Dia cari duit. Aku cuma cari orang. Maksud kamu apa? Maksudku udah saatnya tangkap semuanya. Untuk kalian, parasit, di dunia bela diri Daxia, akan disapu habis. Kamu cari mati serigala beracun. Ambil kontraknya dari dia. Guyan, kamu cari mati. Berani ambil dari mulut harimau. Singkirkan muka busukmu itu. Bisa jadi manusia, tapi malah pilih jadi anjing ya? Kamu cuma pintar bicara. Kungfumu sekuat mulutmu enggak. Serigala beracun, cepat maju. Pak Tua, bela diri tradisional itu sudah ketinggalan zaman. Dojo latihan kita baru yang benar-benar kuat di zaman ini. Kalau sekarang kamu minta ampun, mungkin aku bisa biarkan kamu hidup. Kebanyakan omong, ayo lawan. Semua cuma pamer, gampang dikalahkan. Dasar sampah, 1 jurus aja nggak tahan. Ngapain bengong di situ? Serang, pakai cara apapun. Tangkap dia, bunuh dia. Maju kalau mau mati. Kau, siapa sebenarnya kamu? Kok punya kekuatan mengerikan seperti itu? Siapa aku? Aku adalah musuh utama penipu tinju.
Dan penjudi sampah seperti kalian, sebuah perusahaan kecil dari negara asing, berani kacaukan daksia kami. Dan rusak tata bela diri. Itu seperti nyamuk ingin guncang pohon, tak tahu diri. Setelah masuk, renungkan baik-baik di balik jeruji besi. Kau belum layak untuk menangkapku. Tuan Gu memang tak bisa tangkap kau, tapi tim hukum daksia kami bisa tangkap kau. Park Jung Tae, sebagai perusahaan investasi dari Big Island, di dunia bela diri daksia. Kamu mendorong atlet pakai doping, atur pertandingan palsu, buka taruhan ilegal dan lainnya. Semua ini ada bukti kuat. Dengan semua tindakanmu di daksia, apa yang telah kamu lakukan, kamu seumur hidup tak bisa keluar dari penjara. Kapten Sao, tangkap penjahat-penjahat ini. Kalian tak bisa tangkap aku. Aku pembayar pajak besar. Kalau perusahaanku bangkrut, banyak orang bakal kehilangan kerja. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan. Nona Zhao, kontrak ini bisa dijadikan bukti. Pak Gu, Anda terlalu memuji. Semua berkat bantuan besar Anda. Saya bisa dalam waktu singkat mengungkap kelompok parasit asing yang bersembunyi di daksia kita. Kalau tidak ditemukan cepat, saya tak berani membayangkan atlet bela diri generasi baru kita akan seperti apa kalau dirusak oleh mereka. Pak Gu, tenang saja. Soal tim penegak hukum, saya akan jelaskan atas nama Anda. Tak akan merepotkan Anda. Untuk penghargaan dan pengakuan Anda, saya akan lapor ke atasan. Setelah mereka setujui, penghargaan pasti memuaskan Anda. Saya tidak butuh penghargaan apapun. Saya cuma berharap kali ini, aksi melawan modal asing licik bisa dibuat jadi video dan diputar di semua dojo besar se-Indonesia secara berulang, agar generasi muda bisa lihat. Ambil pelajaran, bela diri tradisional harus dijaga dan diwariskan. Kata-kata Pak Gu sangat bijak. Tenang saja, harapan Anda akan kami tekankan di video promo. Oke. Sampai jumpa jika berjodoh.